Perkenalkan, nama saya Linda Nurbaeta Fianti, NIM 23010140140 dari kelompok 10 kelas IRTA. Saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi ternak ruminansia jantan. Organ reproduksi ternak ruminansia jantan yang pertama adalah testis. Testis berfungsi menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis. Epididymis berfungsi untuk mengangkut spermatozoa, mengatur konsentrasi spermatozoa, penyimpanan spermatozoa, pematangan spermatozoa, dan reabsorpsi. Organ reproduksi yang ketiga ada vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai saluran yang mengantarkan sperma yang sudah matang dan disimpan dalam epididymis untuk kemudian dapat diteruskan ke uretra. Kemudian ada ampula. Ampula berfungsi untuk penyimpanan sperma. Dan organ reproduksi yang terakhir ada penis. Penis berfungsi sebagai organ kopulasi ternak jantan sebagai saluran pendeposisian sperma yang telah dihasilkan oleh testis. Perkenalkan, nama saya Ilham Prayoga, NIM 23010119130 dari kelompok 10 kelas IRTA akan menjelaskan organ reproduksi ternak ruminansia betina. Organ reproduksi ruminansia betina yang pertama adalah ovarium. Ovarium mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai organ eksokrin yang menghasilkan sel telur atau ovum, dan sebagai organ endokrin yang mensekresikan hormon kelamin betina, yaitu estrogen dan progesteron. Organ yang kedua adalah oviduk. Oviduk adalah saluran kelamin paling anterior dan kecil berliku-liku. Panjang oviduk mencapai 20-30 cm. Oviduk terdiri dari 3 segmen yang dapat dibedakan menjadi infundibulum, ampula, dan isthmus. Oviduk juga merupakan tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Organ yang ketiga adalah uterus. Uterus adalah organ yang tebal, berotot, berbentuk seperti buah pir, terletak di dalam pelvis. Uterus mempunyai fungsi-fungsi yang penting untuk perkembangbiakan ternak. Sebelum implantasi, uterus mengandung cairan yang merupakan medium bersifat suspensi bagi blastosit. Sesudah implantasi, uterus merupakan tempat pembentukan plasenta dan perkembangan fetus. Organ yang keempat adalah serviks. Serviks berfungsi untuk mencegah masuknya mikroorganisme atau benda-benda asing ke lumen uterus. Pada saat estrus, serviks akan terbuka sehingga memungkinkan sperma memasuki uterus, sehingga terjadi pembuahan serta menghasilkan cairan mukus yang keluar melalui vagina. Organ yang kelima adalah vagina. Vagina memiliki struktur selubung muskuler yang terletak di dalam rongga pelvis dan berfungsi sebagai alat kopularitas, serta sebagai tempat berlalu bagi fetus waktu partus. Organ yang keenam adalah vulva. Vulva adalah organ genitalia eksterna yang terdiri dari vestibulum dan labia. Vestibulum merupakan bagian dari saluran kelamin betina yang berfungsi sebagai saluran reproduksi dan urinaria. Organ yang keenam adalah vulva. Vulva adalah organ genitalia eksterna yang terdiri dari vestibulum dan labia. Vestibulum merupakan bagian dari saluran kelamin betina yang berfungsi sebagai saluran reproduksi dan urinaria. Sedangkan labia terdiri atas labia mayora atau lipatan luar dan labia minora atau lipatan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Ari Prayoga dari kelompok 10 kelas IRTA. Kali ini saya akan menjelaskan organ reproduksi pada unggas jantan. Organ reproduksi pada unggas jantan yang pertama adalah testis. Testis merupakan organ terpenting bagi reproduksi unggas jantan karena memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penghasil sperma dan sebagai penghasil hormon reproduksi. Pada testis terdiri dari dua bagian utama, yaitu tubular dan bagian interstitial. Pada bagian tubular terdiri dari 80-90% tubular seminiferus yang memiliki fungsi untuk menghasilkan sperma dan sel sertoli. Sel sertoli ini memiliki fungsi untuk menghasilkan nutrisi bagi sperma. Yang kedua adalah interstitial testis. Interstitial testis terdiri dari sel-sel Leydig yang memiliki fungsi sebagai penghasil hormon testosteron. Organ reproduksi unggas jantan yang kedua adalah epididymis.
Epididymis merupakan saluran yang melekat pada testis yang memiliki bentuk seperti pipa pendek dan pipih dan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi transportasi. Fungsi transportasi yaitu sebagai jalannya sperma ke arah cauda epididymis. Kemudian epididymis juga memiliki fungsi konsentrasi, masturasi, dan penyimpanan spermatozoa. Spermatozoa yang berasal dari testis merupakan spermatozoa yang belum matang. Organ selanjutnya adalah vas deferens. Saluran vas deferens merupakan saluran yang diawali dari epididymis hingga menuju ke papila. Vas deferens berfungsi sebagai alat transportasi sperma menuju kloaka dan penyimpanan sementara sperma sebelum diejakulasikan. Di dalam vas deferens, sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan sebelum diejakulasikan. Organ reproduksi pada unggas jantan yang terakhir adalah papila. Papila merupakan organ kopulator yang berfungsi sebagai alat kopulasi pada unggas jantan. Pada papila ini juga diproduksi cairan transparan yang bercampur dengan sperma saat terjadinya kopulasi. Yaitu ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi primer tempat dihasilkannya ovum atau sel telur yang akan dibuahi oleh spermatozoa. Pada ovarium terdapat beberapa folikel yang terbagi menjadi 4, yaitu folikel primer, sekunder, tersier, dan folikel degraf. Yang kedua yaitu oviduk. Oviduk terdiri infundibulum, magnum, dan isthmus. Infundibulum merupakan organ yang berfungsi menerima telur yang baru diovulasi dari ovarium. Infundibulum berbentuk seperti corong atau fimbria. Magnum merupakan saluran kelanjutan dari oviduk dan merupakan bagian terpanjang dari oviduk. Magnum mempunyai panjang sekitar 33 cm dan tempat disekresikan albumen atau putih telur. Proses perkembangan telur dalam magnum sekitar 3 jam. Isthmus merupakan tempat terbentuknya membran sel selaput serabang lunak yang banyak tersusun dari 100 protein yang berfungsi melindungi telur dari masuknya mikroorganisme ke dalam telur. Selanjutnya yaitu uterus. Uterus merupakan bagian oviduk yang melebar dan berdinding kuat. Di dalam uterus, kerabang keras telur terbentuk dari garam-garam kalsium. Uterus mempunyai panjang sekitar 10-12 cm dan merupakan tempat perkembangan telur paling lama di dalam oviduk, yaitu sekitar 18-20 jam. Vagina. Vagina merupakan bagian akhir dari oviduk, memiliki panjang sekitar 12 cm. Telur masuk ke bagian vagina setelah pembentukan oleh kelenjar kerabang sempurna di dalam uterus. Pada vagina terjadi pelapisan mukus yang berguna untuk menyumbat pori-pori kerabang sehingga invasi bakteri dapat dicegah. Yang terakhir yaitu kloaka. Kloaka merupakan organ unggas betina yang terakhir yang berfungsi sebagai organ kopulasi dari unggas betina dan lubang keluarnya telur.